Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua mahasiswa IKT yang mengambil mata kuliah Islam di Indonesia, kita bertemu lagi lewat perkuliahan ini. Pada perkuliahan untuk semester ini tidak bisa kita lakukan tatap muka dengan dialog dan strategi yang biasa dilakukan di kelas, karena ya keadaan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bisa tatap muka berkerumun. Kita bertemu kali ini untuk memberikan beberapa penjelasan dari materi atau mata kuliah Islam di Indonesia. Materi ini disajikan kepada mahasiswa agar mahasiswa memahami bahwa warna Islam di Indonesia itu tidak tunggal, tapi majmuk plural. Islam di Indonesia itu duwujuh, banyak wajahnya. Dengan bukti apa? Dan bukti gerakan-gerakan Islam itu bermunculan di Indonesia dan jumlahnya itu banyak sekali, bahkan ribuan. Gerakan Islam yang bersifat nasional, gerakan Islam yang bersifat transnasional, gerakan Islam yang bersifat regional, gerakan Islam yang bersifat lokal, bahkan gerakan-gerakan Islam, wajah-wajah Islam yang bersifat tingkat RT. Karena banyak kiai-kiai di masing-masing RT menunjukkan identitasnya masing-masing, dan mereka tidak saling untuk menyapa dalam rangka bersama-sama mendakwahkan Islam. Untuk itu gerakan Islam di Indonesia atau Islam di Indonesia yang multivis, yang berwajah banyak itu bisa kita pilah menjadi beberapa. Pertama adalah gerakan Islam yang berwajah dakwah. Gerakan Islam berwajah dakwah ini ia dengan tujuan untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umat Islam dan umat yang non-Islam. Maka di dalam Muhammadiyah ada yang disebut dengan umat itu ya umat yang perlu didakwai dengan tasdid, pembaharuan. Ia melakukan dakwah agar ajaran Islam yang dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Mengapa ini dilakukan? Karena ditemukan banyak umat Islam yang melaksanakan ajaran Islam tidak berdasar Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan berdasarkan pemahaman kiainya sendiri, berdasarkan pemahamannya sendiri. Gerakan Islam yang berwajah dakwah ini tiap saat, tiap hari ia melakukan dakwah, yakni menyampaikan risalah Islamiyah. Juga dakwah yang kedua kepada mereka yang belum Islam, agar ia memahami agama Islam dengan baik, sehingga ia bisa memeluk ajaran Islam. Ini gerakan Islam yang berwajah dakwah. Dakwah itu sendiri adalah perubahan, sehingga kegiatan dakwah adalah kegiatan melakukan perubahan pemahaman Islam dari yang belum baik menjadi baik, perubahan dari tingkat sosial yang rendah menjadi tingkat sosial yang tinggi, perubahan dari miskin menjadi kaya.
Perubahan dari belum bisa baca Quran, dapat baca Al-Quran. Perubahan dari belum sholat menjadi sholat. Perubahan dari belum mau ke masjid menjadi mau ke masjid. Itu adalah dakwah agar terus berubah. Karena manusia ini harus ada perubahan. Yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka nanti ada satu konsep dalam Al-Quran, yaitu perubahan sosial dalam Al-Quran. Maka gerakan Islam yang berwajah dakwah ini itu melakukan perubahan-perubahan di wilayahnya. Contohnya apa? Contohnya adalah Muhammadiyah. Contohnya adalah Jamaah Tabligh. Atau contohnya ada dewan dakwah. Contohnya ada lembaga dakwah. Bahkan di kampus-kampus ada lembaga dakwah kampus. Di mana-mana bermunculan lembaga-lembaga dakwah yang ingin melakukan perubahan di masyarakat. Yang kedua adalah gerakan Islam berwajah politik yang disebut dengan gerakan politik lewat partai-partai politik. Partai politik itu juga gerakan Islam. Dia ingin melakukan perubahan, tapi lewat aktivitas politik, yakni lewat membuat undang-undang, aturan-aturan, sehingga masyarakat itu akan bisa berubah. Itu karena ada undang-undang, ada aturan-aturan. Contoh yang saat ini kita rasakan, kita nggak boleh keluar rumah tanpa tujuan, harus di rumah karena ada virus corona. Ini aturan ini dibuat oleh mereka yang punya kewenangan agar kita mematuhi aturan ini. Maka melakukan perubahan dengan membuat aturan. Membuat kalau pemerintah, ya misalnya ada kepresnya, atau DPR ada undang-undangnya untuk bisa merubah masyarakat atau merubah bangsa itu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Bahwa kalau ada kemungkaran, ada hal yang tidak baik, ada yang melakukan kerusakan-kerusakan, ada yang melanggar aturan-aturan, maka ia rubahlah dengan kewenanganmu. Lah kewenangan itu kalau pemerintah ya memiliki kewenangan, ya memiliki otoritas. Kalau DPR ya punya kewenangan membuat undang-undang. Kalau para kiai, para tokoh masyarakat punya kewenangan untuk nasihat, memberikan saran agar ia memenuhi aturan tersebut. Ya. Tapi kalau nggak bisa dengan aturan-aturan, ya kita harus dengan lisan. Kita dengan lisan. Nah kalau lisan dia bisa, ya dengan hati. Hati itu maksudnya kita harus mendoakan, harus berdoa pada Allah agar ada perubahan dari yang tidak baik menjadi yang baik. Maka gerakan Islam berwajah politik itu juga harus ada di Indonesia, harus ada di mana-mana agar masyarakat diatur dengan orang-orang Muslim, orang Islam,
Kalaupun toh membuat undang-undang, legislatifnya buat undang-undang yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tapi undang-undang yang mengatur kehidupan bersama sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun kadang orang takut dengan istilah syariat Islam, dikira dengan istilah syariat Islam itu ingin membuat negara Islam. Padahal itu nggak benar. Bahwa syariat Islam itu ada, itu syariat Allah yang maha tinggi. Dan itu mengatur kehidupan bersama dengan baik. Misalkan ada larangan perjudian, ada larangan pencurian, ada larangan penipuan. Ini kan aturan dari Allah. Ini aturan Allah. Lah aturan dari Allah itu yang bersifat mujmal ini perlu diturunkan dalam bentuk tatanan yang praktis, dalam bentuk undang-undang. Maka semua produk undang-undang, semua produk konstitusi tidak boleh bertentangan dengan undang-undangnya Allah dan prinsip-prinsipnya Allah. Karena prinsipnya Allah itu kalau dipatuhi itu akan membawa kepada kebaikan. Maka partai politik, gerakan Islam yang berwajah putih itu harus juga kuat, yang berwajah sosial tapi harus kuat, yang berwajah dakwah harus kuat, yang berwajah politik juga harus kuat. Dan ada lagi yakni gerakan Islam yang lain, yakni gerakan Islam yang berwajah ekonomi atau sering disebut dengan filantropis Islam. Kita menyaksikan sekarang banyak rumah-rumah zakat. Ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ada LAS, Lembaga Amil Zakat. Ada Basda. Ada Lazis, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah. Bahkan di masjid-masjid juga ada lembaga pengumpul zakat. Lembaga-lembaga ini, gerakan-gerakan Islam ini, itu kan gerakan Islam berwajah filantropis, berwajah ekonomi. Mengapa? Karena masih banyak bangsa atau rakyat atau umat Islam itu yang tidak sejahtera, yang hidupnya masih prasejahtera, yang sering disebut dengan istilah miskin. Bahasa Al-Qurannya adalah fakir dan miskin. Maka nanti ada konsep dalam Al-Quran, fakir miskin dalam Al-Quran itu kayak apa. Nanti ada mahasiswa ya yang akan bertugas untuk membuat makalah dengan judul Fuqara wal Masakin wal mudha'af atau mustad'afin, mudha'af dalam Al-Quran. Nah, gerakan Islam yang berwajah filantropis ini juga harus kuat dan hasilnya harus juga nyata. Tujuan gerakan Islam berwajah ekonomi itu agar tidak terlalu jauh jurang antara yang kaya dan yang miskin. Orang-orang yang kaya ia sedekah, ia suka zakat, ia suka infak. Sebagian hartanya itu diberikan kepada amil, pada lembaga, untuk dibagikan kepada mereka yang tergolong dalam 8 asnaf, terutama fakir miskin. Satu problem serius yang sering kita jumpai di dalam masyarakat, terutama di sekitar masjid misalnya. Di masjid itu atau di masyarakat ada lembaga amil zakat, ada layis, ada layisnu, layis yang lain. Di dalam masjid itu ada jamaah. Yang jamaah tergolong fakir miskin. Dia nggak punya penghasilan yang tetap. Dan kalaupun toh punya penghasilan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Bahkan dia harus kadang-kadang harus minta-minta, mengemis di pinggir-pinggir jalan, dari rumah ke rumah. Padahal dia umat Islam. Lebih ngeri lagi, dari daerah lain datang minta-minta untuk membangun masjid, membangun madrasah. Padahal mestinya nggak perlu dilakukan semacam itu. Orang yang miskin, orang yang fakir, itu dengan adanya gerakan zakat, gerakan Islam berwajah zakat, itu adalah dientaskan dari kemiskinan, dari kefakiran. Mereka jangan dilembagakan menjadi orang fakir, menjadi orang miskin. Mereka harus dientaskan dari kemiskinan. Maka masjid itu harus melakukan gerakan untuk pengentasan kemiskinan, kefakiran, terutama jamaahnya sendiri. Takmir masjid harus punya data jamaahnya yang pengangguran itu siapa, jamaahnya yang termasuk janda-janda miskin siapa, anak-anak yatim siapa, data. Kemudian mereka ini diberi solusi agar bisa keluar dari kemiskinan, dari kefakiran. Yang semula ia hanya menerima zakat, untuk periode berikutnya harus dientaskan dari penerimaan zakat itu dalam bentuk tidak hanya zakat yang konsumtif, tapi zakat yang produktif. Jamaah masjid yang nganggur diberi solusi, mereka diberi pekerjaan, mereka diberi peluang-peluang untuk bisnis, untuk berdagang, yang modalnya diambilkan dari dana zakat, dana infak, dana sedekah. Mereka harus diajak bicara. Dia nganggur itu karena apa? Lantas kalau ingin usaha, itu usaha apa? Kalau perlu diberi keterampilan, itu keterampilannya semacam apa? Maka perlu ada pelatihan. Bila perlu masjid juga mengadakan pelatihan-pelatihan, sehingga jamaah itu punya kegiatan-kegiatan produktif, kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah gerakan Islam juga, tapi ia punya wajah filantropis Islam, wajah ekonomi Islam. Dan demikian di Indonesia ini banyak sekali gerakan-gerakan Islam yang wajahnya itu banyak. Ada wajah dakwah, wajah sosial, ada wajah politik, ada wajah ekonomi. Dan ada juga yang ini juga jarang disentuh oleh umat Islam, yakni gerakan Islam yang berwajah seni. Karena seni itu satu fitrah, pembawaan. Sejak lahir kita sudah diberi potensi senang terhadap hal-hal yang seni. Tapi yang muncul saat ini, Islam segerakan seni itu masih lemah, bahkan ini belum begitu kelihatan. Padahal manusia punya potensi untuk mengembangkan seni. Dari seni itu akan meningkatkan tauhid kepada Allah, akan meningkatkan, menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gerakan Islam
yang wujud. Saudara sekalian, teman-teman sekalian, Islam di Indonesia itu adalah mayoritas. Data pernah sampai 90%, pernah sampai 89%, bahkan 88,22%. Tapi Islam yang mayoritas ini belum terwujud dalam satu gerakan yang masif, yang ada sinergi antar gerakan Islam itu sendiri. Masing-masing gerakan ia tidak saling untuk menyapa. Masing-masing gerakan tidak saling untuk mensinergikan sehingga menghasilkan hasil yang optimal. Masing-masing gerakan Islam sering berjalan sendiri-sendiri. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi, mereka yang terjun dalam gerakan politik, yakni partai politik, sejak pemilu pertama tahun 55 sampai pemilu yang terakhir tahun 2019, belum ada partai politik yang menjadi pemenang pemilu. Karena banyak partai politik yang dia mengklaim dirinya partai Islam. Tapi antar partai Islam itu merebut suara sama-sama dari umat Islam. Bahkan partai nasionalis, yang asasnya nasionalis, itu juga merebut suara umat Islam. Yang menjadi pemenang pemilu justru partai-partai yang non-Islam. Ini satu hal yang ironis. Di sebuah negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, namun ternyata umat Islam belum menjadi pemain utama di negaranya sendiri. Bahkan ekonomi bangsa itu bukan dipegang oleh umat Islam, tapi oleh mereka-mereka yang non-Muslim. Padahal produk-produk dari mereka itu dijajakan, itu disodorkan kepada umat Islam. Sehingga umat Islam itu juga menyokong besarnya ekonomi non-Islam. Mereka besar karena juga umat Islam. Karena pelaku-pelaku utama, pelaku-pelaku di bawah itu ada ekonomi itu juga mayoritas umat Islam. Pasar-pasar itu semua adalah banyak dikuasai oleh umat Islam. Tapi ia melakukan kegiatan ekonomi, bertransaksi, kadang menggunakan jasa dari perbankan yang ribawi. Sehingga ini memang satu problem yang serius bagi umat Islam di Indonesia. Dia mayoritas, tapi ternyata dia bukan pemain utama di negaranya sendiri. Maka dalam perkuliahan ini nanti akan kita tampilkan, atau sudah beberapa kali dari teman-teman yang membuat satu tugas makalah dan sudah dipresentasikan, yakni tentang ormas-ormas Islam. Misalkan tentang Muhammadiyah, tentang Nahdlatul Ulama, tentang Persis, tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII, ada DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia, ada Al-Irsyad, kemudian ada Majelis Tafsir Al-Quran, dan kemudian gerakan-gerakan Islam yang lain. Wajah Islam di Indonesia selain terbentuk dalam bentuk lembaga-lembaga, juga wajah Islam di Indonesia itu bentuk dalam atau wujud dalam personal, yakni figur-figur. Dan sering kita saksikan antar figur
atau ulama lah, atau mubalik lah, atau siapakah. Ia tidak juga melakukan sinergi satu dengan yang lain untuk melakukan perubahan-perubahan ini, sehingga wajahnya itu memang banyak. Namun di tengah-tengah multivis wujuh ada tingkat toleransi yang tinggi di Indonesia ini. Tingkat toleransi umat Islam yang tinggi. Buktinya apa? Buktinya jarang terjadi konflik antar umat agama, konflik intern umat beragama, atau konflik antar umat beragama dan pemerintah. Mereka ada tingkat toleransi, harga menghargai satu dengan yang lainnya. Lakum dinukum waliyatin. Nah, inilah wajah Indonesia. Maka nanti dalam perkuliahan berikutnya, ini teman-teman akan menyaksikan bentuk-bentuk wajah Islam di Indonesia ini. Sekian untuk pengantar atau penjelasan beberapa materi, dan besok kita lanjutkan dengan masuk ke materi Islam di Indonesia setelah UTS ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.